Berikutnya kita akan membahas mengenai persamaan bidang atau persamaan garis juga yang didapat melalui vektor normal. Oke, yang pertama mungkin kita bahas terlebih dahulu vektor normal. Vektor normal itu merupakan vektor yang ortogonal dengan garis atau bidang tertentu. Misal ya, di sini pada sumbu X, sumbu Y, ini merupakan suatu garis itu, maka kita tarik garis yang tegak lurus dari garis ini, dan ini merupakan vektor normal. Itu ya. Lalu untuk bidang, misalkan gini, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y, sumbu Z. Katakanlah bidangnya berbentuk seperti ini. Dan kita ambil sembarang titik di sini ya. Dan kita tarik tegak lurus terhadap bidangnya. Ini. Maka ini merupakan vektor normal. Seperti itu. Jadi vektor normal merupakan vektor yang ortogonal terhadap suatu garis atau suatu bidang. Oke. Nah, dari sini kita dapat menemukan persamaan bidang atau garis di mana diketahui vektor normalnya. Seperti itu. Kita akan menurunkan persamaannya. Jadi kita simak uraian berikut ini. Jadi misal kalau saya gambarkan ini ya, garis ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Lalu misalkan untuk garisnya saya beri warna ini, biru. Ini untuk garisnya ya. Lalu misalkan garis ini melalui titik P. P ya katakanlah X0, Y0. Itu ya, maka dari titik 0,0 atau titik O ya, kita tarik garis ini merupakan vektor OP. Ini merupakan vektor OP. Gitu ya. Lalu kita ambil sembarang titik di garis biru ini, katakanlah di sini. Gitu ya. Misalkan di sini, katakanlah ini titik Q untuk sembarang titik di garis ini, jadi ini X, Y. Itu, maka ini merupakan vektor OQ, gitu ya. Dan misal kita buat vektor gitu dari P ke Q seperti ini, maka ini merupakan vektor PQ, gitu ya. Dan kita tahu dengan aturan segitiga kita dapatkan OP ditambah PQ itu sama dengan OQ, sehingga kita dapatkan vektor PQ itu merupakan OQ dikurangi oleh OP, itu ya. Dan di sini katakanlah vektor normal dari garis ini berada di sini. Ini adalah N, di mana komponennya katakanlah A, B ya. Itu. Maka dengan definisi tadi, vektor normal N dikalikan dengan vektor PQ, dia akan bernilai 0. Sehingga bila kita jabarkan, maka N dot OQ dikurangi vektor OP, gitu ya. Ini sama dengan ini A, B gitu, didotkan dengan X min X0, Y min Y0, gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini
A dikalikan X min X0 ditambah B dikalikan Y min Y0. Dengan demikian, kita dapatkan persamaan garis ya. Persamaan garis. Karena n dot p itu sama dengan 0, maka persamaan garisnya adalah A X minus X0 ditambah B Y minus Y0 sama dengan 0. Seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk persamaan bidang ya. Persamaan bidang. Jadi kita tinggal menambahkan komponen untuk normalnya, kita tambahkan C gitu ya. Dan untuk komponen sumbunya kita tambahkan Z, sehingga persamaan bidangnya kita dapatkan dengan ini. A X minus X0 ditambah B Y minus Y0 ditambah C Z minus Z0 sama dengan 0. Ya, kalau di sini kita tahu ini N-nya itu adalah A, B. Kalau di sini vektor normalnya itu adalah A, B, C. Dan persamaan garis ini melalui titik ini, titik P, yaitu X0, Y0. Kalau di sini katakanlah titik P juga, tapi di X0, Y0, dan Z0. Seperti itu. Oke, di sini agar lebih paham lagi ya, mari kita coba kerjakan contoh berikut. Tuh, temukan persamaan bidang yang melalui titik P, yaitu min 1, 3, minus 2, dan memiliki vektor normal, yaitu N, min 2, 1, min 1. Oke, penjelasannya. Sini kita lihat, ketahui bidang tersebut melalui titik P ya. Titik P ini min 1, 3, min 2, dan memiliki vektor normal yaitu minus 2, 1, dan min 1. Oke, jika kita lihat ini merupakan X0-nya, ini adalah Y0-nya, dan ini adalah Z0. Dan ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang ini. A dikalikan X minus X0, ditambahkan B dikalikan Y minus Y0, ditambahkan C dikalikan Z minus Z0 sama dengan 0. Oke, kita tinggal substitusikan saja. Berarti ini adalah negatif 2 dikalikan X minus negatif 1, ditambah 1 dikalikan Y minus 3, ditambah negatif 1 ya. Negatif 1 dikalikan Z minus 2 di sini. Minus 2. Sama dengan 0. Oke, sini minus 2X minus 2 ditambah Y minus 3. Lalu di sini kita punya ditambah 2 minus Z sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah negatif 2X ditambah Y dikurangi Z ya. Lalu ini dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan minus 2X ditambah Y minus Z sama dengan 3. Ini merupakan persamaan bidang yang dicari. Oke, berikutnya. Jika kita amati ya, persamaan garis secara umum
itu seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Oke. Dan persamaan yang sebelumnya itu merupakan AX minus X0 ditambah B Y minus Y0 sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan kalau kita sederhanakan ini, dia akan menjadi AX minus AX0 ditambah BY minus BY0 sama dengan 0 ya kan. Lalu kita kumpulkan AX plus BY ini sama dengan AX0 ditambah BY0. Oke, sekarang perhatikan. Misal saya tulis ulang ya, ini AX tambah BY sama dengan C gitu. Jadi dari kedua persamaan ini mempunyai hubungan ya. Jadi A di sini itu sama dengan A yang besar di sini, dan B di sini sama dengan B besar di sini, dan C merupakan ini AX0 tambah BY0. Seperti itu. Jadi dengan demikian ini dapat disimpulkan ya, vektor normal dari persamaan garis tersebut merupakan koefisien dari variabel X dan Y. Seperti itu. Hal ini juga berlaku dalam persamaan bidang gitu. Jadi AX plus BY plus CZ sama dengan D. Berarti vektor normalnya untuk bidang ini adalah A, B, dan C. Seperti itu ya. Oke, kita coba latihan soal lagi, yaitu tentukan apakah bidang berikut saling tegak lurus. Tegak lurus. Tuh di sini misalkan bidangnya adalah 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 1. Lalu satunya adalah X ditambah 6Y dikurangi 2Z sama dengan 3. Oke, penyelesaian. Sebelum itu kita simak uraian berikut terlebih dahulu ya. Jadi misalkan di sini ada satu bidang, tuh misalkan ini adalah bidang 1 ya kan. Bidang 1 dia mempunyai vektor normal di sini, katakanlah ini adalah vektor normalnya. Dan misalkan terdapat bidang yang satu lagi di sini. Misalkan ini bidangnya itu ya. Dan andaikan bidang 1 dan bidang 2 ini tegak lurus gitu kan. Dan ini adalah vektor normalnya. Ini misalkan N2 ya. Ini N2 dan satunya lagi adalah N1. Oke. Dan kita coba tarik garis lurus ya dari sini. Oke. Maka kita dapatkan vektor normal dari N1 dan N2 itu tegak lurus. Sehingga bila kita gunakan definisi tadi, maka N1 ditolakkan N2 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat mengetahui dua bidang itu saling tegak lurus dengan mencari tahu terlebih dahulu vektor normalnya, lalu kita kalikan titik. Dan kita uji apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Seperti itu ya. Oke, dari sini, maka untuk persamaan ini 3X plus 2Y minus Z sama dengan 1. Vektor normalnya, katakanlah N1 itu sama dengan 3, 2, min 1, ya kan? Lalu untuk X plus 6Y minus 2Z sama dengan 3, maka vektor normalnya, katakanlah N2, itu sama dengan 1, 6, dan negatif 2. Lalu kita kalikan N1
dot N2 itu sama dengan 3,2 min 1 dot 1,6, min 2 sama dengan 3 dikalikan 6. Maaf, ini 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 1, ditambah 2 dikalikan 6, ditambah negatif 1 dikalikan negatif 2. Sama dengan 3 ditambah 12 ditambah 2. Dapatkan ini sama dengan 17. Hal ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi, kedua bidang tersebut tidak saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Oke? Contoh selanjutnya. Tentukan apakah bidang berikut sejajar. Oke, mungkin di sini X minus 4Y minus 3Z sama dengan 2, lalu satunya 3X minus 12Y minus 9Z sama dengan 7. Oke, di sini penyelesaian. Sebelum itu kita simak lagi ya uraian berikut ini. Katakanlah di sini bidang 1. Bidang 1 ini dia mempunyai misal vektor normalnya ada di sini. Katakanlah ini adalah N1, lalu misal di sini untuk bidang 2 ya, bidang 2. Sekarang ini ada bidang 2. Katakanlah memiliki vektor vektor normalnya seperti ini di sini N2 gitu ya. Maka bila kita amati ya, jika N1 dia itu sejajar dengan N2 itu maka berlaku ini. Maka antara N1 itu sama dengan kelipatan skalar dari N2 atau sebaliknya. Atau N2 itu sama dengan kelipatan skalar dari N1. Karena kita tahu bahwa suatu vektor gitu ya, satu vektor V gitu ya. Misalkan V1 itu kita kalikan skalar gitu. KV gitu ya. Itu tetap menjadi vektor yang sama dalam artian sejajar gitu ya. Namun memiliki panjang yang berbeda dan bisa jadi arahnya juga berbeda. Meskipun mempunyai arah yang berbeda, hal ini tidak masalah ya. Yang tidak berubah merupakan kesejajarannya. Jadi tetap sejajar seperti itu. Maka meskipun arahnya berlawan tanda seperti ini, katakanlah ini K1V gitu ya, maka vektor ini dengan ini tetap sejajar. Seperti itu. Jadi dengan itu kita bisa menyelesaikan contoh soal ini. Oke, pertama untuk persamaan X minus 4Y minus 3Z sama dengan 2, itu maka vektor normalnya itu sama dengan 1 minus 4 minus 3 ya. Lalu untuk persamaan 3X minus 12Y minus 9Z sama dengan 7, vektor normalnya itu sama dengan 3 minus 12 dan minus 9 gitu ya. Oke. Jadi di sini misalkan N1 sama dengan K N2. Jadi kita cari apakah kita dapat temukan nilai K-nya ini sehingga persamaan ini memenuhi gitu ya. Jadi ini 1 minus 4 minus 3 sama dengan K kali 3 minus 12 minus 9
Ini sama dengan 3K, ini minus 12K, minus 9K. Jadi di sini kita dapatkan 1 sama dengan 3K, sehingga K itu sama dengan sepertiganya. Dan di sini minus 4 sama dengan minus 12K, sehingga K-nya sama dengan 1/3. Dan di sini minus 3 sama dengan minus 9K, hingga K-nya sama dengan sepertiga. Oke, karena di sini kita temukan nilai K-nya yang sama ya, untuk setiap komponen, dan kita temukan K-nya itu sama dengan 1/3, dengan demikian, kedua bidang tersebut sejajar. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai proyeksi ortogonal. Oke, perhatikan ya, misal diberikan vektor U, dan sini misal berikan vektor A, seperti ini. Vektor A seperti itu. Maka kita masih ingat ya, bahwa misal di sini adalah vektor I, katakanlah di sini vektor J gitu ya, maka ini merupakan vektor I plus J. Oke, dengan demikian kita bisa melakukan dekomposisi ya dari U ini. Misalkan ini merupakan vektor W1 dan ini merupakan vektor W2. Gitu ya. Oke, dari sini dengan aturan jajar genjang ya, maka W1 ditambahkan W2 itu sama dengan vektor U. Oke. Dan selanjutnya kita tahu vektor W1 merupakan kelipatan skalar dari vektor A. Seperti itu. Jadi bisa saja kemungkinan vektor W1 ini lebih panjang daripada vektor A. Gitu ya. Jadi misal ini vektor U-nya dan ini vektor A-nya. Jadi vektor W1-nya bisa lebih panjang daripada vektor A-nya. Seperti itu. Oke, kita punya dua persamaan. Nah, jika kita perhatikan vektor U dan vektor A ini, dia membentuk sudut theta ya. Dan di sini kita coba kalikan di U dot A gitu ya. Itu dengan menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan tadi, U merupakan W1 ya. Ini W1 ditambah W2. Lalu ini didotkan dengan A. Dan ini menghasilkan W1 dot A ditambah W2 dot A. Oke. Dan ini di sini kita lihat vektor W2 dia tegak lurus dengan vektor A, sehingga ini akan menghasilkan 0 gitu ya. Jadi persamaan ini menyisakan W1 dot A. Selanjutnya W1 merupakan kelipatan skalar dari vektor A. Jadi ini kita bisa tulis K kali A kita dotkan dengan A. Seperti itu. Jadi A dot A. Vektor A didotkan dengan vektor A. Misalkan kalau komponen dari vektor A itu adalah ini ya, A1, A2, maka kita dapatkan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Bila kita lakukan sedikit manipulasi ya, jadi ini adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, dan ini kita kuadratkan. Antara lain dan tidak bukan ini adalah panjang A kuadrat. Jadi dari sini kita dapatkan
K dikalikan panjang A kuadrat. Oke, berarti kita telah menemukan persamaan 3 ini. U dot A itu sama dengan K kali panjang A kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh nilai K itu sama dengan U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat. Seperti itu. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Kita kembali ke ini. U. Oke. U itu sama dengan W1 ditambah W2. Oke. Nah, W1 karena W1 itu sama dengan K dikalikan A, ya kan? Karena K-nya adalah U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat. Lalu ini kita dotkan dengan A gitu ya. Maka W1 adalah ini. Kita temukan W1 adalah ini. Dan W1 itu biasanya kita sebut sebagai proyeksi dari vektor U. Jadi biasanya kita notasikan sebagai ini. Proyeksi dari vektor U terhadap vektor A. Ya, itu sama dengan W1. Antara lain ini U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Seperti itu. Jadi ini. Oke. Lalu komponen ortogonal ya, komponen ortogonal dari vektor U itu merupakan vektor W2. Jadi W2 itu sama dengan vektor U dikurangi oleh vektor W1 atau proyeksi U terhadap A ya. Jadi ini sama dengan vektor U dikurangi oleh U dot A per panjang A kuadrat dikali didotkan dengan A. Seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan ini rumus untuk mencari proyeksi U, gitu ya, proyeksi U sepanjang vektor A ini adalah W1, di mana rumusnya adalah U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat, lalu didotkan dengan A, gitu ya. Dan bila kita ingin mencari bagian atau bagian ortogonal dari vektor U, itu kita bisa cari dengan mencari vektor W2-nya, yaitu dengan sama dengan vektor U dikurangi oleh proyeksi dari vektor U itu. Seperti itu. Oke, agar lebih paham lagi, kita kerjakan latihan berikut ini ya. Itu temukan proyeksi vektor U terhadap vektor A dan komponen ortogonal dari vektor U ya, jika diberikan vektor U itu sama dengan 2, 0, 1, dan vektor A-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Oke, penyelesaian. Kita cari proyeksi dari vektor U terhadap A. Itu adalah ini ya, U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat, lalu dikalikan dengan vektor A. Dan ini kita tahu tadi,
ini merupakan skalar ya. Jadi skalar dikalikan vektor, dia akan menghasilkan suatu vektor. Oke. Jadi kita substitusikan ya. Jadi ini adalah 2,0,1 dotkan dengan 1, 2, 3. Lalu kita bagi dengan panjang A kuadrat, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 1, 2, 3. Oke, ini kita dapatkan 2 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 3. Oke, dengan ini 1 tambahkan 4 ditambah 9. Ini adalah 1, 2, 3. Ini adalah 2 ditambah 0 ditambah 3. Ini adalah 14 ya. Ini 1, 2, 3. Ini sama dengan 5/14 dikalikan dengan 1, 2, 3. Jadi dapatkan vektornya yaitu 5/14. Lalu ini ada 10/14. Ini ada 15/14. Oke, kita telah mendapatkan proyeksinya, proyeksi U terhadap A. Selanjutnya kita akan mencari komponen ortogonal dari vektor U. Komponen ortogonal dari vektor U, katakanlah W2 ya. Itu kita bisa dapatkan dengan cara vektor U dikurangi dengan proyeksinya. Proyeksi dari U terhadap A. Oke. Sini U-nya adalah 2, 0, 1. Dan proyeksi U terhadap A-nya adalah ini. 5/14, 10/14, dan 15/14. Jadi ini dapat yaitu 2 dikurangi 5/14 yaitu 28 dikurangi 5 ya, dibagi 14. Lalu ini ada minus 10/14. Lalu di sini ada 14 minus 15/14. Seteranakan, kita dapatkan ini ada 23/14. Lalu ini minus 10/14. Dan yang terakhir ini adalah minus 1/14. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita membahas mengenai panjang dari vektor proyeksi U terhadap vektor A ya. Oke, di sini kita ingat kembali vektor proyeksi U terhadap A itu adalah U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat lalu dikalikan dengan vektor A ya. Oke. Dan kita tahu bahwa ini merupakan skalar ya. Karena U dot A itu hasilnya berupa skalar. Oke. Maka panjang dari vektor proyeksi U terhadap A itu sama dengan harga mutlak dari U dot A dibagi dengan panjang A kuadrat yang dikali dengan A ini. Oke, dari sini kita bisa pisahkan menjadi ini panjang U. Maaf, ini harga mutlak ya, harga mutlak dari U dot A dibagi dengan harga mutlak dari A kuadrat ya, karena panjang A kuadrat itu positif. Jadi ini selanjutnya adalah panjang dari A. Oke. Karena panjang dari A itu positif, jadi ini bisa saling menghilangkan ya. Oke, sehingga menyisahkan ini. Panjang U dot A dibagi dengan panjang A. Oke, jadi dari sini kita peroleh panjang dari vektor proyeksi U terhadap A itu sama dengan harga mutlak dari U dot A
dibagi dengan panjang A. Oke. Selain itu kita bisa turunkan sekali lagi ya. Jadi ini kita bisa turunkan jadi U dot A. Jadi ini harga mutlak dari panjang U dikalikan panjang A dikalikan dengan cos theta. Oke, sehingga ini menjadi panjang U, panjang A ya, dikalikan harga mutlak cos theta bagi dengan panjang A. Ini saling menghilangkan sehingga menyisakan panjang U kalikan harga mutlak dari cos theta. Jadi ini juga bisa digunakan ya. Jadi proyeksi U dot A sama dengan panjang U dikalikan harga mutlak dari sudut theta ini. Oke. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke contoh soal ya. Oke, ini temukan panjang dari vektor proyeksi U terhadap A. Jika diberikan vektor U-nya itu sama dengan 1, min 2 dan vektor A-nya itu sama dengan minus 4, minus 3. Oke. Penyelesaian. Kita ingat kembali ya, dari rumus panjang proyeksi U terhadap A, itu kita bisa cari dengan harga mutlak dari U dot A ya, dibagi dengan panjang A. Oke, jadi di sini harga mutlak dari 1, min 2 didotkan dengan minus 4, minus 3 dibagi dengan panjang A, yaitu akar dari minus 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Jadi ini sama dengan 1 dikalikan negatif 4 ditambah minus 2 dikalikan negatif 3. Ini menjadi akar 16 ditambah 9. Jadi ini sama dengan harga mutlak dari negatif 4 ditambah 6. Ini akar 25. Ini sama dengan harga mutlak 2 per 5 ya. Jadi ini sama dengan 2 per 5. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian pembahasan dari video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.